Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Zia Ulbar. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Barat, Badan Legislasi DPR RI menilai dunia pendidikan Indonesia masih mengalami banyak persoalan. Sejalan dengan program legislasi nasional yang telah ditetapkan bersama pemerintah, DPR RI berkomitmen selesaikan revisi Undang-Undang Sisdiknas di periode ini. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas dinilai sudah tidak relevan dengan kebutuhan sistem pendidikan saat ini. Untuk itu, anggota Balik DPR RI mendorong segera terselesaikannya pembahasan revisi Undang-Undang Sisdiknas. Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Barat, anggota Badan Legislasi DPR RI Gamal menilai dunia pendidikan Indonesia masih mengalami banyak persoalan, baik dari segi kemampuan literasi yang masih kurang, hingga persoalan mandatory spending anggaran pendidikan 20% yang belum efektif. Gamal menjelaskan, sejalan dengan program legislasi nasional, DPR RI berkomitmen menyelesaikan revisi Undang-Undang Sisdiknas di periode ini, karena saat ini merupakan momentum yang tepat menyelesaikan RUU Sisdiknas untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Anggaran pendidikan yang besar ternyata belum mampu meningkatkan indikator kinerja pendidikan dengan maksimal. Tadi pun dari Sumatera Pemprov ya, Sumbar sudah menunjukkan komitmen dengan 30% APBD digunakan untuk pendidikan, dan saya pikir Undang-Undang Sisdiknas sekarang momentum yang tepat untuk bagaimana kita mendesain sebuah penggunaan anggaran mandatory spending 20% dengan lebih tepat dan efektif dalam meningkatkan indikator-indikator pendidikan nasional. Gamal menambahkan, Balik DPR RI juga telah menerima aspirasi terkait perlindungan guru, guna menjamin kesejahteraan guru ke depannya. Dari Sumatera Barat, Zia Ulbar, TVR Parlemen, melaporkan. Dalam rangka memperingati Hari Ibu, Sekretariat Jenderal DPR RI gelar upacara yang mengusung tema Perempuan Menyapa Perempuan Berdaya Menuju Indonesia Emas 2045 yang diharapkan dapat mendorong pegawai perempuan dan para ibu di lingkungan Setjen DPR RI dapat meningkatkan kompetensi dan kontribusi secara aktif dalam memajukan Setjen DPR RI. Dalam rangka memperingati Hari Ibu, Sekretariat Jenderal DPR RI menggelar upacara yang mengusung tema Perempuan Menyapa, Perempuan Berdaya Menuju Indonesia Emas 2045. Deputi Persidangan Setjen DPR RI menilai Hari Ibu sebagai momentum bagi seluruh pegawai perempuan dan para ibu untuk terus meningkatkan kapasitas dan kualitas diri dalam dunia profesi. Deputi Bidang Persidangan Setjen DPR RI Supri Hartini berharap pegawai perempuan dan para ibu di lingkungan Setjen DPR RI dapat meningkatkan kompetensi dan kontribusi secara aktif dalam memajukan Setjen DPR RI. Jadi ini merupakan satu sekali lagi momentum bagi kita semua perempuan Indonesia untuk terus meningkatkan kemampuannya. Untuk dapat memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang sudah diberikan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI khususnya kepada para pegawai wanita dan perempuan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Bagaimana itu? Yaitu kita meningkatkan kemampuan melalui pendidikan yang sudah disediakan dari unit-unit kerja, kemudian semua kesempatan lain dan juga bagaimana kita juga memberikan dedikasi dan peran serta kita dalam memajukan ke Sekretariat Jenderal DPR RI. Setjen DPR RI berkomitmen untuk melaksanakan penerapan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan. Salah satu langkah konkret yang akan diambil adalah dengan menyediakan ruang laktasi bagi ibu menyusui. Hal ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan guna mendukung para ibu untuk tetap produktif dan memenuhi kewajibannya sebagai seorang ibu. Adila dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Program magang di Rumah Rakyat kedua tahun 2024 resmi ditutup. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayati menilai program tersebut dapat membuka interaksi dengan mahasiswa sebagai agen informasi bagi masyarakat. Program magang di Rumah Rakyat atau MDRR Batch kedua tahun 2024 resmi ditutup. 298 peserta magang dari seluruh universitas di Indonesia lulus dengan predikat memuaskan.
menilai antusiasme peserta program magang cukup tinggi untuk memahami tugas dan fungsi keparlemenan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayati menilai program magang di Rumah Rakyat mampu membuka interaksi dengan mahasiswa sebagai agen informasi bagi masyarakat. Kedepan, ia berharap sebelum program magang di Rumah Rakyat dimulai, mahasiswa perlu dibekali dengan materi 4 pilar kebangsaan. Sebelum mereka mengikuti agenda-agenda di DPR RI, memahami bagaimana lingkup kerja soal pengawasan, soal legislasi, kemudian budgeting, itu mereka dipahamkan dulu Undang-Undang Dasar, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. 4 hal ini harus dipahami dulu sehingga ketika mereka mengikuti sidang-sidang salah satunya mereka akan paham kok kenapa ngusulkan ini ya. Oh Bu Esti ini dapilnya DI ngapain ngomongkan NTT. Kalau mereka memahami soal NKRI, memahami soal Pancasila, memahami soal Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, pasti tidak akan ada pertanyaan itu. Esti menambahkan, program magang di Rumah Rakyat dinilai berhasil membuka wawasan mahasiswa mengenai proses politik, serta pekerjaan kedewanan maupun kesekjenan. Mulai dari rapat kerja hingga pembahasan dan pembentukan undang-undang, sehingga mahasiswa mendapat pemahaman mengenai tugas dan fungsi lembaga legislatif Indonesia. Samuel dan Syamsul, TVR Parlemen, melaporkan. Bagi sektor transportasi dan pariwisata, tradisi mudik jelang libur Natal dan Tahun Baru merupakan musim puncak atau peak season yang selalu menjadi perhatian DPR RI. Sehingga jauh sebelumnya sudah dilakukan berbagai pengawasan terkait persiapan menghadapi lonjakan pergerakan masyarakat. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut, tetaplah di TVR 17. Jatuh cinta dengan dunia pendidikan anak usia dini, saya mengikuti juga berbagai training dan saya mengambil diploma khusus untuk bidang Montessori di Early Childhood Education. Akhirnya sekarang saya memiliki sekolah dari mulai preschool, kindergarten, elementary school, dan nanti insya Allah sebentar lagi juga akan ada junior high school-nya. Jadi menurut saya dengan masuk ke politik khususnya di DPR, mudah-mudahan nanti suara saya bisa lebih terdengar dan saya bisa lebih membantu khususnya konstituen-konstituen saya yang ada di Dapil Lampung 1. Ya alhamdulillah keluarga sangat mendukung, saya sangat bersyukur memiliki ayah Pak Zulkifli Hasan yang sangat visioner, beliau sangat progresif, sangat open-minded. Kami itu 4 bersaudara, perempuan-perempuan, laki-laki, tapi yang turun di dunia politik itu kebetulan saya dan adik saya keduanya perempuan. Oke Mbak, berkuda atau main tenis? Pilihan yang susah, tapi kalau sekarang berkuda. Kenapa? Karena lagi hobi banget dan menurut saya tuh olahraga berkuda tuh banyak membutuhkan skills gitu ya. Jadi harus sabar, harus tenang, kita juga harus menjadi satu harmoni dengan kuda yang kita sedang tunggangi gitu. Butuh juga banyak strength, banyak pengendalian diri, makanya menarik sekali olahraga berkuda. Oke Mbak, antara anak sekolah atau ketemu konstituen? Pilihan yang sangat berat juga, tapi tentu semenjak jadi anggota DPR, terjun di dunia politik, saya harus menempatkan kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa Indonesia di atas kepentingan pribadi maupun keluarga. Jadi ketemu konstituen. Segera, hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 17. DPR RI dorong BMKG untuk aktif berikan update informasi cuaca agar masyarakat yang ingin melakukan perjalanan saat Nataru dapat melakukan persiapan pribadi. Selain itu, DPR RI juga pastikan kesiapan pasokan energi bahan bakar minyak yang permintaannya selalu meningkat pada periode Natal dan Tahun Baru. Simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen berikut ini. Akhir tahun diwarnai dengan liburan Natal yang berlanjut ke libur awal Tahun Baru. Tidak berbeda dengan libur Hari Raya Idul Fitri, libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru juga diwarnai dengan tradisi mudik oleh sebagian umat Kristiani maupun perjalanan wisata atau liburan oleh masyarakat yang merayakan maupun yang tidak merayakan Hari Natal. Bagi sektor transportasi dan sektor pariwisata, periode Nataru merupakan musim puncak atau peak season. Tingginya mobilitas masyarakat yang melakukan perjalanan saat periode Nataru 2024-2025 tidak luput dari perhatian Komisi 5 DPR RI.
Jauh sebelum periode Nataru berlangsung, Komisi 5 DPR RI sudah melakukan kunjungan ke wilayah yang masuk dalam tujuan mudik maupun libur Nataru untuk memastikan persiapan termasuk antisipasi oleh sektor transportasi dan sektor terkait lainnya dalam memberikan pelayanan prima pada masyarakat. Kementerian Perhubungan memperkirakan 110,67 juta orang akan melakukan perjalanan selama periode Nataru 2024-2025. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat selama periode Nataru harus menjadi prioritas bersama. BMKG diimbau aktif memberikan pembaruan atau update informasi cuaca kepada masyarakat sehingga masyarakat yang ingin melakukan perjalanan bisa membuat persiapan pribadi. Operator seluruh moda transportasi juga harus memperhatikan perakiraan cuaca, serta standar kelaikan kendaraan dan standar keselamatan sebelum melakukan perjalanan, mengingat belakangan ini cuaca sedang ekstrim, terutama saat terjadi hujan. Kementerian Perhubungan selaku regulator tentu harus memastikan seluruh operator transportasi mengikuti regulasi dan standar yang ditetapkan untuk memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Infrastruktur transportasi juga harus dipastikan siap dan layak digunakan. Hal ini menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum demi mendukung keamanan, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat yang melakukan perjalanan selama periode Nataru. Hujan, angin, dan sebagainya. Nah, ini juga harus dipastikan betul. Kita mendorong kepada BMKG untuk secara update, ya, memberikan informasi, kemudian kepada Basarnas juga untuk siap siaga ya di setiap keadaan jika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, tapi insya Allah moga-moga tidak ada bencana, tidak ada kecelakaan. Kalaupun kemudian ada hal-hal yang tidak diinginkan, semua pihak siap siaga. Jadi semua moda transportasi kita dorong untuk semuanya siap. Tingginya jumlah masyarakat yang akan melakukan perjalanan Nataru akan diikuti dengan tingginya kebutuhan atau pemakaian terhadap bahan bakar minyak, LPG, dan listrik. Pertamina memprediksi konsumsi BBM jenis Pertalite dan Pertamax naik 5%, serta konsumsi LPG naik 2,7% selama periode Nataru 2024-2025. Sementara itu PLN memprediksi beban puncak mencapai 39 gigawatt. Masyarakat yang merayakan Natal juga melakukan tradisi kumpul bersama atau berkunjung ke tempat kerabat. Jangan sampai perjalanan mudik maupun silaturahmi masyarakat saat momen Natal terhambat karena kekurangan pasokan BBM di SPBU, ditambah adanya keterlambatan distribusi BBM. Belum lagi perayaan ibadah Natal di rumah-rumah ibadah menjadi kurang syahdu karena adanya gangguan maupun kekurangan pasokan listrik. PLN harus preventif dan melakukan upaya mitigasi, serta memastikan seluruh sistem kelistrikan dalam kondisi andal dan prima, terutama pada puncak Nataru. Kebutuhan energi masyarakat selama periode Nataru harus terpenuhi dengan jaminan pasokan oleh PLN dan Pertamina. Secara umum, ini kan pemerintah punya kebijakan meningkatkan stok BBM kita dari yang 21 hari menjadi 30 hari. Secara umum kami pantau juga di daerah-daerah memang stok BBM ini meningkat dari beberapa hari meningkatlah beberapa hari. Nah tentu ini merupakan satu hal positif di dalam bagaimana mengantisipasi Nataru. Menghadapi Natal dan Tahun Baru, jangan sampai pasokan listrik itu berkurang. Jadi jangan sampai juga nanti pada saat perayaan Natal dan Tahun Baru itu tiba-tiba lampu padam gitu ya, jadi suasananya jadi kurang meriah, ada yang kurang dan terasa sangat mengganggu perayaan itu sendiri. Nataru identik dengan tingginya arus mobilitas masyarakat baik untuk mudik ke kampung halaman ataupun sekedar berwisata. Komisi 5 DPR RI berikan apresiasi atas kesiapan pemerintah dalam upaya menjaga stabilitas lalu lintas dan moda transportasi selama libur Nataru kali ini. Seperti apa informasi selengkapnya? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17.
Kehidupan berbangsa dan bernegara memerlukan kerja keras dalam menumbuhkan toleransi, menanggalkan ego-ego yang melekat pada tubuh kita. Jadikanlah Natal sebagai momen refleksi agar di tahun yang baru, bangsa Indonesia semakin bersatu padu serta dilingkupi kedamaian. Selamat Natal dan Tahun Baru, toleransi dalam damai. Anda kembali di TVR 17. Terkait libur Nataru tahun ini, Komisi 5 DPR RI berikan catatan terhadap sejumlah hal yang perlu diantisipasi selama Nataru ini. Untuk selengkapnya, berikut laporan rekan kami Vincent Aldi dari Senayan, Jakarta. Pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah berada di Gedung Nusantara 1. Momen perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru menjadi momen pergerakan masyarakat, di mana banyak masyarakat yang merayakan untuk kembali ke kampung halaman dan juga bertemu dengan sanak keluarga, dan juga ada yang memanfaatkan hari libur dengan berwisata. Dan pemirsa, jelang Nataru kali ini pemerintah telah menyiapkan beberapa regulasi, seperti adanya delaying system buffering zone, seperti yang ada di Merak, Bakauheni, Ketapang, dan juga Gilimanuk. Lantas bagaimana juga kesiapan dari Komisi 5 DPR RI dalam meninjau dan juga mempersiapkan kesiapan transportasi kita. Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama saya salah satu anggota Komisi 5 DPR RI, yaitu Bapak Sujatmiko dari fraksi PKB dan untuk daerah pemilihan yaitu Jawa Barat 6. Bapak, bagaimana Pak kesiapan keseluruhan dari transportasi kita menjelang Nataru kali ini, Pak? Dari hasil pertemuan kami dengan mitra perhubungan dalam hal ini sebagai PIC-nya, saya rasa sudah sangat siap. Jadi mulai dari angkutan transportasi laut, udara, dan darat, dan juga prasarana yang menunjang seperti jalan tol, jalan provinsi, jalan nasional, pelabuhan, ya, itu sudah dipersiapkan dengan baik. Dan juga kita kemarin sudah rapat Nataru di Komisi 5 juga melibatkan dari BMKG sebagai pihak yang sangat penting untuk tahu posisi-posisi di mana yang cuacanya ekstrim atau berubah secara cepat. Dan juga pihak perhubungan melibatkan dari Korlantas untuk memperlancar dari distribusi ataupun jalannya Nataru. Mungkin dari saya itu secara generalnya. Berarti sudah ada kesiapan bekerja sama dengan Korlantas untuk menghadapi kemacetan, Pak. Ada kesiapan lagi kah, Pak? Ya, jadi semua stakeholder, jadi kalau dari jalan tol itu semua BUJT kemarin sudah mempersiapkan, puncaknya ini kan di tanggal 24 dan tanggal 28. Jadi semua pihak harus mendukung. Jadi dari perhubungan sebagai PIC itu selalu berkoordinasi 24 jam. Dan juga nanti ada mulai pembatasan, ya, kendaraan berat yang tidak boleh lewat dari H-2 Natal seperti itu, dan juga nanti H+2 dari Tahun Baru, jadi untuk mengurangi kemacetan seperti itu. Oke Pak, seringnya Pak setelah usai acara-acara seperti perayaan hari besar Pak, banyak warga yang kembali ke kota itu dengan membawa kembali sanak saudara Pak. Lantas bagaimana sebenarnya dari Komisi 5 memandang hal ini, Pak? Ya memang itu musiman, ya. Jadi kita juga tidak mungkin bisa melarang orang yang mau merantau dan mengadu nasib di
kota. Tapi yang jelas nanti itu akan berkurang jika di desanya ini, di asalnya ini sebenarnya memberikan fasilitas dan peluang kerja yang lebih menjanjikan. Memang biasanya seperti itu. Dan kami dari Komisi 5 itu tidak pernah dan juga tidak mungkin melarang orang untuk urban seperti itu. Yang jelas natural saja nanti akan masyarakat yang ke kota itu akan menerima manfaat atau tidak. Tapi yang jelas di mana-mana kota itu jadi tujuan utama untuk orang mengadu nasib dan kehidupan dan pendidikan yang lebih baik seperti itu. Oke Pak, terakhir Pak, terkait anjuran DPR RI ke masyarakat Pak agar menikmati liburan Nataru ini supaya aman nyaman Pak, gimana? Ya, jadi kami menyarankan jika tidak terlalu penting hindari ya lokasi-lokasi yang rawan bencana, lokasi-lokasi yang rawan banjir. Karena sekarang kita tahu cuacanya sedang tidak bersahabat. Jadi saya sarankan nikmati hari Natal dan Tahun Baru di rumah dengan keluarga. Jadi mudah-mudahan itu bisa mengurangi dan menceriakan perayaan Nataru. Terima kasih. Siap. Terima kasih banyak Bapak. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 5 DPR RI, yaitu Bapak Sujatmiko, dalam terkait dengan kesiapan Natal. Terima kasih atas perhatian Anda pemirsa, dan saya kembalikan ke rekan saya di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Anda kembali di TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Elisa Purba.
Selamat sore pemirsa dan terima kasih rekan Zia. Kita akan masuk ke headline media online pada hari ini. Berita pertama terkait dari Komisi 3 DPR RI yang mendesak Polda Jateng tindak lanjuti kasus kekerasan seksual di Surakarta. Kita dapat saksikan bersama di layar kaca, ini ada beberapa dari media online yang menyoroti terkait dengan hal ini. Disebutkan bahwa Komisi 3 DPR RI yang dipimpin oleh Habibur Rahman menggelar rapat dengar pendapat umum pada Kamis 19 Desember 2024 lalu guna membahas berhentinya penanganan kasus kekerasan seksual di Surakarta sejak 2017. Pemirsa, dilaporkan meskipun laporan telah diajukan 6 tahun lalu, hingga kini belum ada keadilan bagi korban. Kapolda Jawa Tengah dan Kapolresta Surakarta diminta menindaklanjuti dugaan pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh oknum penyidik di PPA Polresta Surakarta dalam penanganan kasus ini. Komisi 3 DPR RI berkomitmen terus mengawasi perkembangan kasus ini dan memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan berita selanjutnya yang menjadi headline di media online yakni Ketua DPR ingatkan pemerintah pastikan kesiapan transportasi umum jelang libur akhir tahun. Disebutkan di sini pemirsa, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani meminta pemerintah pastikan kesiapan semua sarana dan prasarana transportasi di masa liburan akhir tahun agar berjalan lancar. Hal ini mengingat sudah mulai adanya lonjakan pergerakan perjalanan jelang perayaan Natal 2024 dan momen Tahun Baru 2025. Sebagaimana kita ketahui, berdasarkan keterangan Kementerian Perhubungan, sebanyak 539.000 orang telah melakukan perjalanan menggunakan transportasi umum. Selain pelayanan yang harus ditingkatkan di simpul transportasi, pemerintah juga diminta untuk memastikan aspek keselamatan dan keamanan masyarakat. Selain itu, terkait kebijakan penurunan harga tiket pesawat nih pemirsa di momen libur akhir tahun ini sudah mulai berdampak. Pemerintah juga diminta untuk lakukan pengawasan agar penurunan harga tiket ini tidak akan berdampak pada kualitas pelayanan, kenyamanan, dan juga keamanan. Nah, itu tadi headline di media online pada hari ini terkait dari Komisi 3 DPR RI yang desak Polda Jateng tindak lanjuti kasus kekerasan seksual di Surakarta, serta Ketua DPR yang ingatkan pemerintah pastikan kesiapan transportasi umum jelang libur akhir tahun. Sekian dari saya Elisa dan kembali ke rekan Zia. Terima kasih rekan Elisa yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Zia Ulbar beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.